Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Malik Hadapangestu dari kelas 201 dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran apa saja yang sudah dipelajari dalam satu semester dalam mata kuliah Sistem Operasi. Jadi apa saja yang dipelajari dan dapat dalam pembelajaran Sistem Operasi? Yang pertama, mengenai apa itu sistem operasi, kemudian komponen-komponen sistem komputer seperti hardware. Nah, di sini hardware ini adalah merupakan komponen perangkat keras dari sistem komputer. Contohnya seperti RAM, magnetic disk, dan SSD. Kemudian dalam bidang I/O-nya seperti keyboard, mouse, dan monitor. Kemudian ada lagi software. Nah, di software ini merupakan komponen komputer yang merupakan perangkat lunak. Contohnya seperti operasi sistem seperti Linux dan Windows. Dan kemudian ada lagi yang namanya brandware. Brandware ini adalah merupakan orang yang menggunakan atau memakai ataupun mengoperasikan perangkat komputer. Kemudian ada juga dipelajari seperti struktur I/O, kemudian storage struktur. Nah, di dalam storage struktur ini ada dua jenis seperti main memory. Nah, main memory ini mempunyai karakteristik seperti kapasitas yang kecil, volatil, dan dapat langsung diakses oleh CPU. Kemudian semua program yang akan diakses harus di-load di main memory. Kemudian ada yang namanya secondary storage. Nah, secondary storage ini mempunyai karakteristik seperti kapasitasnya lebih besar, kemudian non volatil, kemudian tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Kemudian yang kedua mengenai sejarah singkat perkembangan komputer dari generasi sampai ke generasi 4. Kemudian ada evolusi komputer pada teknologi dasar. Kemudian ada juga evolusi komputer pada prosesor Pentium. Kemudian kita ada juga mempelajari mengenai manajemen proses dan konsep thread. Dalam manajemen proses di sini terdapat proses seperti sistem sekuensial, konkurensi, berbagai konkurensi dan permasalahan dan dalam konsensus dan hubungan antara proses dan konkuren yang dilihat dari pengaruh satu sama lain. Nah, kemudian membahas tentang thread pada sistem operasi. Yang pertama, apa sih thread itu? Thread itu adalah unit pemrosesan kecil dalam sebuah proses pada sistem operasi. Thread berjalan pada ruang memori yang sama dengan proses induknya namun memiliki urutan instruksi yang terpisah dan dapat dijalankan secara bersamaan dengan thread lain dalam proses yang sama. Kemudian di sini terdapat dua jenis thread yaitu user level dan kernel level. Di sini user level thread diimplementasikan di lapisan aplikasi, sedangkan kernel level thread diimplementasikan dalam sistem operasi. Pada dasar terkait, kemudian ada proses dasar terkait dengan thread. Yang pertama ada yang namanya create, adalah membuat sebuah thread baru. Kemudian ada join, menunggu sampai sebuah thread selesai dieksekusi. Kemudian ada yield, menghentikan eksekusi thread sementara dan memberikan kesempatan thread lain untuk dieksekusi. Kemudian ada terminate, yaitu adalah menghentikan eksekusi sebuah thread. Kemudian ada synchronize. Synchronize di sini adalah mengkoordinasikan dan mengeksekusi thread sehingga tidak terjadi rest atau condition atau deadlock. Kemudian apa itu sistem manajemen memori dan deadlock? Nah, di dalam manajemen memori terdapat yang namanya
tipe-tipe memori pada komputer yaitu ROM, RAM, cache memori, virtual memory, dan hard disk. Kemudian mempelajari struktur memori pada komputer yaitu stack, heap, data section, code section, dan set baris. Kemudian ada paging dan segmentation, address translation, dan memory mapping, dan kemudian strategi manajemen memori. Kemudian deadlock. Apa itu deadlock? Deadlock adalah di mana di dalam kondisi komputer menjalankan banyak program sekaligus, tetapi dalam perjalanan proses itu bisa saling mengganggu karena terproses akan menunggu setiap kejadian yang tersebut dapat dilakukan oleh proses lain dalam himpunan tersebut. Kondisi seperti ini dinamakan deadlock. Kondisi tersebut bila terjadi dalam waktu yang sama dapat menyebabkan starvation. Kemudian banyak proses dalam sistem operasi yang menyebabkan keliruan jalan dalam proses yang sama karena proses tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan proses lainnya, sehingga jadi tidak ada melanjutkan proses masing-masing sampai proses lain memberikan sumber daya dan tidak ada yang mengalah. Deadlock bisa terjadi karena terpenuhi seperti mutual, exceptional hot and wet, non-pervasive, dan sirkulasi bed. Kemudian metode untuk mengatasi deadlock ada yang namanya deadlock prevention, deadlock avoidance, deadlock detection, dan recovery. Strategi dalam penanganan deadlock yaitu pencegahan, kemudian pengabaian, kemudian penghindaran, dan pendeteksian pemulihan. Kemudian ada lagi yang namanya save state. Save state di sini adalah cara untuk memenuhi permintaan yang ditunda tanpa menghasilkan deadlock dengan menjalankan proses secara hati-hati dan mengikuti aturan. Mungkin selanjutnya ada konsep keamanan dalam sistem operasi dan peningkatan efisiensi dan efektivitas I/O dalam sistem operasi. Di sini definisi keamanan dalam sistem operasi yaitu keamanan dalam konteks mengacu pada rangkaian tindakan, kebijakan, dan mekanisme yang dirancang untuk melindungi sistem operasi dari ancaman dan menjaga kerahasiaan, integritas, dan kesediaan data yang akan di dalamnya yang ada di dalamnya. Keamanan sistem operasi mencakup langkah-langkah untuk mencegah serangan yang mungkin terjadi serta merespon dan memulihkan sistem operasi setelah terjadi serangan. Ada juga fungsi lain seperti proteksi berkas untuk memberi perlindungan pada berkas, kita memberikan pembatasan akses, slip, dan grup, dan kemudian sistem proteksi lain. Kemudian ada yang namanya virtual memory. Virtual memory di sini juga bisa dikatakan sebagai memori tambahan yang menjadi fitur setiap masing-masing sistem operasi, misalnya Linux. Kemudian terdapat swap. Virtual memory di sini digunakan sistem operasi ketika komputer sedang menjalankan sebuah program aplikasi yang kapasitasnya melebihi memori yang tersedia. Kemudian teknik memori virtual akan memudahkan pekerjaan seorang programmer ketika terdapat data dan program melampaui kapasitas besar memori utama. Kemudian dalam pelajaran selanjutnya, sistem operasi real time atau RTOS dan pengaplikasiannya. Di sini
Sistem operasi real time itu adalah jenis sistem operasi yang dirancang khusus untuk menangani aplikasi dan tugas-tugas yang memiliki kebutuhan waktu yang sangat ketat atau mendesak. Dalam sistem operasi real time, respon dan penyelesaian tugas harus terjadi dalam batas waktu tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sistem operasi real time sangat mengutamakan ketepatan waktu dan eksekusi tugas-tugasnya. Kemudian sistem operasi real time biasanya ditemukan pada berbagai bidang termasuk otomotif. Nah, di otomotif itu biasanya terdapat seperti di kendaraan seperti kontrol mesin, sistem rem, dan pengaturan suspensi. Kemudian terdapat di penerbangan. Nah, di penerbangan itu biasanya dipakai untuk sistem navigasi dan keselamatan penerbangan. Kemudian di peralatan medis. Nah, di peralatan medis itu seperti monitor pasien dan perangkat bantuan pendengar dan lain-lain. Kemudian di bagian telekomunikasi. Nah, di sini biasanya digunakan pada jaringan seluler dan sistem komunikasi dengan waktu respon yang cepat. Kemudian di bidang industri seperti pemantauan kendali pada mesin. Kemudian terdapat dua jenis operasi real time utama, yaitu hard rail dan kemudian soft rail. Nah, hard rail di sini adalah sistem operasi real time yang memiliki batas waktu yang kritis dan keterlambatan dalam penyelesaian tugas dapat menyebabkan konsekuensi serius, termasuk kegagalan sistem seperti menjamin eksekusi tugas sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan tanpa terkecuali. Kemudian soft real time. Soft real time di sini juga memiliki batas waktu yang penting, tetapi sedikit keterlambatan dalam menyelesaikan tugas dapat diterima tanpa menyebabkan kegagalan dan konsekuensi yang serius. Kemudian dalam penerapannya, biasanya dalam industri otomotif, penerbangan dan ruang angkasa, telekomunikasi, perawatan, kesehatan, industri manufaktur, robotika dan sistem kontrol, IoT atau Internet of Things, keamanan dan pengawasan, dan lain-lain. Sekian video presentasi dari saya mengenai pembelajaran dalam satu semester. Bila ada kesalahan dan kosakata yang salah, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.